Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparti. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini tanggal 4 Desember saya akan mengambil video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN pada mata pelajaran matematika pada materi lingkaran dan garis singgung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melaksanakan pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai, alangkah kita berdoa dulu. Ya, salah satu bisa untuk mimpin berdoa. Sebelum kita belajar, mereka berdoa. Berdoa mulai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih Ahmad Jumade yang sudah memimpin berdoa. Sebelum kita mulai hari ini, apakah ada teman yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir? Muhammad Halil. Sedang apa Muhammad Halil? Sakit. Ya, kita doakan teman kita yang sakit semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas lagi. Amin. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Kita akan belajar tentang, masih melanjutkan pertemuan sebelumnya. Pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang lingkaran dan garis singgung. Sebelumnya masih ingat kita belajar apa? Tentang lingkaran dan busur lingkaran, yaitu sudut apa kemarin? Sudut pusat dan sudut keliling. Siapa yang masih ingat apa sudut pusat dengan hubungannya apa? Sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat adalah, ya, apa Fatmaina? Sudut pusat adalah yang berada di titik tengah lingkaran dan besarnya adalah dua kali sudut. Ya, sudut pusat adalah sudut yang ada di tengah-tengah lingkaran atau di pusat lingkaran dan besarnya akan 2 kali dari sudut keliling menghadap busur yang sama. Kalau sudut keliling berarti apa? Ya, sudut keliling berarti setengah dari sudut pusat menghadap pada busur yang sama.
Nah, kemarin kita sudah belajar itu. Sekarang kita hari ini akan mempelajari tentang garis singgung lingkaran. Sekarang kamu lihat, ini gambar apa? Gambar kereta api. Di kereta api ini ada rodanya di bawah sebelum dia. Nih ada rel, kemudian ada roda kereta. Bentuknya apa nih? Bentuknya lingkaran. Roda kereta api menyentuh rel ketika di satu titik. Nih kalau secara matematis dikatakan bahwa rel adalah garis singgung roda dan titik sentuhnya disebut dengan titik singgung. Jadi tanpa kamu sadari ini adalah ada manfaatnya lingkaran dengan rel kereta api. Dia tidak akan jalan kalau garis singgungnya tidak seimbang. Makanya fungsinya, jadi yang titik ini tersentuh antara roda kereta api dengan relnya, namanya ada titik singgung. Karena kalau dia berjalan akan membentuk garis singgung. Kemudian lihat berikutnya, nih yang akan kita pelajari ada pemahaman bermakna buat kalian. Peserta didik dapat menemukan sifat garis singgung. Jadi nanti bisa kalian menentukan apa sih sebenarnya sifat garis singgung. Kemudian bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin yang akan kita pahami supaya bermakna buat kalian. Ya, sekarang Ibu bertanya, adakah yang mengetahui apa itu garis singgung? Tadi pada lihat lagi nih. Secara matematis, roda kereta api menyentuh rel kereta api di satu titik. Secara matematis dikatakan bahwa rel adalah garis singgung. Berarti siapa yang bisa mengatakan apa yang kalian tahu tentang garis singgung? Berarti masih belum bisa memaknai bahasa ini. Berarti ada garis singgung adalah garis yang melewati titik sentuh sebuah lingkaran. Ini kan roda dan lingkaran. Kemudian ada titik sentuh yaitu bannya atau rodanya ini adalah menyentuh rel kereta api. Maka dia akan membuat sebuah garis singgung. Berarti garis singgung adalah yang disebut dengan titik singgung. Kemudian garis singgung berarti garis yang melewati titik sebuah titik pada lingkaran. Yang kedua, masih ingat dengan teorema Pythagoras yang kamu pelajari ketika di SMP? Nanti kamu ingatkan kembali. Nanti ini akan kita pakai untuk perhitungan selanjutnya. Pythagoras adalah yang berbentuk segitiga siku-siku. Kemudian ada rumus tentang siku-sikunya. Sekarang nih, supaya pembelajaran kalian tidak terasa sia-sia, sebenarnya buat apa sih kita belajar lingkaran? Tanpa kalian sadari banyak sekali manfaat lingkaran yang ada bahkan kamu pakai hari-hari. Siapa yang pakai sepeda motor? Siapa yang pakai sepeda motor ke sekolahan? Banyak? Siapa yang bisa pakai sepeda? Banyak. Siapa yang ada punya mobil? Ada? Ada. Sepeda motor, bannya atau rodanya berbentuk lingkaran. Kemudian mobil, bannya lingkaran. Kalau ada yang mobilnya berbentuk kotak-kotak bannya. Kemudian sepeda kayu sama, bannya bentuknya lingkaran. Ini ada beberapa manfaat lingkaran dan garis singgung. Apa sebenarnya kok kita disuruh mempelajari apa manfaatnya? Nih tanpa kita sendiri lihat nih. Ban mobil, garis yang menyentuh permukaan ban dan menjadikannya dalam keadaan seimbang adalah garis singgung. Pernah naik kendaraan bannya kempes? Apakah berjalan dengan lancar? Tidak, bahkan
berbahaya. Karena garis singgungnya kalau bannya itu tidak terjadi sesuatu, di garis singgungnya tidak seimbang, maka dia goyang. Maka bisa lebih membahayakan. Sama ban roda sepeda atau sepeda motor. Pada roda sepeda, hubungan antara lingkaran roda dengan sumbu roda, tempat roda berputar adalah melalui garis singgung. Jadi kalau garis singgungnya bisa seimbang, maka perjalanan mobil, kendaraan ataupun sepeda bisa berjalan dengan aman. Artinya bisa membayangkan sudah tiba-tiba bannya pecah. Apa yang terjadi? Maka olenglah kendaraannya. Sama dengan mobil, kalau bannya pecah, bisa itu karena disebabkan keadaan yang tidak seimbang pada garis singgung. Dan siapa yang suka main basket? Nah, ini keranjang basket, kok ada hubungannya keranjang basket dengan lingkaran? Keranjang basket, garis singgung pada keranjang bola basket berfungsi untuk menentukan tinggi dan lebar keranjang. Garis singgung pada keranjang juga memastikan bola basket tidak akan terjebak. Jadi kalau dia masuk ke dalam lubang bola basket, maka dia keluar lagi. Karena mungkin dia nyangkut di dalam keranjangnya, kecuali keranjang tertutup. Kemudian menghindari terjadinya cedera pada pemain. Nah, ini manfaatnya dari lingkaran. Ada satu lagi, dapat digunakan untuk menentukan jarak cakrawala dengan subjek penglihat. Ini adalah biasanya digunakan untuk kapal. Kemudian menentukan itu jarak dari pelabuhan. Kita bisa menentukan di sini garis singgungnya. Nah, ini yang Ibu ambil hanya ada 4 manfaat, 4 manfaat dari lingkaran. Nantinya masih banyak lagi manfaat yang bisa kamu ambil dari sebuah lingkaran. Ya, jadi jangan pernah bertanya buat apa sih belajar? Ini nggak ada manfaatnya. Jadi tidak ada. Kalau kita pelajari pasti ada manfaatnya yang tersembunyi tanpa kalian sadari. Nih, material sebelumnya tadi sudah Ibu sampaikan adalah tentang sudut pusat dan sudut keliling. Tadi sudah Ibu ingatkan tadi, kemudian kalian juga perlu ingat tentang Pitagoras. Dan sekarang diingat-ingat apa sebenarnya dimaksud dengan dalil Pitagoras. Karena kita akan pakai di sini. Nah, sekarang nih tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ayo, siapa yang suka membaca? Tiara, bacakan tujuan pembelajaran pertama. Tiara mana? Ya. Melalui model pembelajaran basket, dapat satu menemukan sifat garis singgung pada lingkaran dengan benar. Ya. Satu ya. Yang pertama adalah kita akan menemukan sifat-sifat garis singgung. Jadi pada garis singgung itu ada sifat yang bisa membuat yang kita buat itu menjadi aman. Makanya kita bisa menemukan sifat garis singgung. Yang kedua, kita bisa menghitung panjang garis singgung dengan tepat. Jadinya kalau sudah ada garis singgungnya, kita bisa menentukan panjang garis singgung. Kemudian yang ketiga, menerapkan teori lingkaran dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang berikutnya, karena nanti kita tetap akan kerja kelompok, menumbuhkan sikap bernalar kritis dan gotong royong. Jadi masih ada diminta kerjasamanya untuk saling membantu agar hasil proyeknya menjadi lebih baik. Tujuan kita kemudian penilaian yang akan Ibu ambil untuk saat ini adalah ada 3 kriteria penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Jadi setiap pembelajaran tetap ada penilaian sikap untuk kalian.
Siapa yang tidak berdoa berarti sikapnya kurang baik untuk saat dia beriman dan bertakwanya. Yang Ibu ambil sekarang adalah bernalar kritis dan gotong royong. Penilaian keterampilan adalah hasil EKPD dan presentasi. Jadi kalau presentasi dilakukan dengan benar kan ada penilaiannya. Yang berikutnya nanti ada penilaian pengetahuan, tes individu. Itu kita lakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur sampai mana batas hasil yang kamu pelajari hari ini. Dah, sekarang dilihat nih gambar, coba dibaca dulu narasinya. Jumade yang keras suaranya. Orientasi pada masalah dalam tugasnya seorang navigator pada kapal laut perlu menghitung jarak pelabuhan yang berada pada cakrawala titik biru mewakili posisi navigator pada kapal titik oranye adalah pelabuhan yang tampak di cakrawala, garis merah adalah jarak navigator ke permukaan air, garis biru mewakili pandangan navigator ke pelabuhan secara teknis merupakan garis simbol. Ya, terima kasih. Pak, dalam tugasnya seorang navigator, apakah itu navigator? Navigator pada kapal laut berarti adalah anggap seperti pengemudi kapal laut atau sopirnya. Perlu menghitung jarak pelabuhan yang berada pada cakrawala. Ini adalah gambar laut. Karena ada sebuah kapal, dia mau berlabuh, maka dia harus memperhitungkan. Di sana sudah di cakrawalanya Ibu gambar ada namanya titik biru. Titik biru mewakili posisi navigator. Berarti adalah titik biru sini adalah kapalnya. Dan dibuat lingkaran dengan jari-jarinya terserah aja. Jari-jarinya bebas berapa. Kemudian dibuat titik-titiknya. Tadi ada titik oranye yang mewakili apa tadi? Titik kapal. Oranye adalah mewakili kapal. Titik biru adalah mewakili titik oranye. Oh, titik oranye pelabuhan. Titik birunya adalah kapalnya. Kemudian ada titik pusatnya atau jari-jarinya ada di tengah lingkaran. Saya bisa melihat teman yang lainnya? Ya, nanti kita buat yang seperti ini untuk perhitungan selanjutnya. Nah, silakan, terima kasih Pak Maina. Kemudian kita sekarang berkelompok. Nih lihat pembagian kelompoknya. Ya, sekarang duduk berkelompok. Nih pembagian kelompoknya. Kelompok 1 Ahmad Jumade, Maulida, Delia Rahmawati, Elja Damayanti, Muhammad Fahri. Kelompok 2 Ahmad Afriansah, Anissa, Bunga Citra, Nuri Maulida, dan Miftahul Jannah. Kelompok 3 Halil, Tiara, Saskia, Rahid, dan Nadia. Kelompok 4, ayo silakan duduk berkelompok. Intan, Aya, Indah, Fatmaina, dan Rudiansah. Kelompok 5 Muhammad Said, Nafis, Nia Ramadhani, Rizka Aulia, dan Muhammad Aditya. Halil. Kelompok 3. Di atau tempat duduknya, mejanya dirapatkan jadi 4. Mejanya dirapatkan 4. Kursinya keluarkan dulu. Sini kan ada. Nih? Tapi kan harus lagi di gambar. Iya, nih. Harus lagi di gambar. Di gambar aja. Digambar.
Di sebelah situ. Tunggu dulu, saya cari jawaban kelompok 1. Ini kah? Ini kah jawaban kelompok 1? Kelompok 3 toh? Ya? Ya. Kelihatan ke yang belakang? Singkanolan. Ya, silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil Yang suaranya agak keras. dari singgung dan dari lingkaran pada titik singgung. Hasilnya 90 derajat. Yang A 90 derajat 2. Nah, ini pastilah 90. 90 derajat 2. Yang B 90 derajat 2. Yang B 90 derajat 2. Ya, kelompok 1. Berapa sudutnya? 90 derajat. Ya, ada kelompok lain yang menanggapi. Ini adalah dari yang ada gambar di Ibu sampaikan di LKPD, katanya sudutnya 90 derajat semua. Ayo kelompok lain, kelompok 1, silakan ditanggapi. Siapa tahu ada yang belum paham kok jadi 90. Ayo silakan bertanya Said apa? Nah, di nyaringin bertanya benar-benar. Nah, dia bertanya bagaimana cara mengukurnya jadi 90 derajat. Masih ada yang bawa busur? Nah, silakan coba dipraktekkan apakah 90 derajat. Nah, ini ada gambarnya di depan, ada Nadia. Coba ditaruh busurnya. Supaya temannya tahu bagaimana cara mengukurnya. Yang diukur garis singgungnya ya. Nah, Said 90 derajat. Nah, ada yang mau mencoba masih? Apakah benar 90 derajat semua gambar yang diberikan? Nah, diingatkan mengukurnya adalah di garis singgung, bukan di titik pusat. Kenapa? Nah, ada lagi kelompok lain yang menanggapi? Ini kelompok 1 sampai langkah 1. Ini langkah 1 dan penentu untuk berikutnya. Dia merupakan sudut yang terbentuk antara titik singgung dengan jari-jari disimbolkan berapa? 90 derajat atau tegak lurus. Ingat, jawaban kelompok 1 akan mewakili atau kelanjutan di langkah berikutnya. Ada yang menanggapi lagi? Tidak ada. Nah, untuk kelompok 1 ini sudah benar. Sudah dibuktikan dengan pengukuran sudutnya dari 90 derajat. Ya, silahkan kembali. Kita beri apes untuk kelompok 1. Sudah berani untuk menyampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberikutnya langkah 2.
Langkah 2 kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Kelompok 1. Untuk langkah 2, pada sebuah segi titik pada lingkaran, bagaimana kalau gambar garisnya tidak membentuk sudut siku-siku? Apa yang nanti kita simpulkan? Yuk, siapa yang memulai presentasi? Mau dari mana memperkenalkan anggota kelompok? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 kurang 1 anggotanya. Siapa? Halil kah? Oh, ya. Sakit. Dah, silakan ditutup dan kembali ke tempatnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sudah selesai presentasinya, sudah semua kelompok. Sekarang kalian kembali ke tempat duduk semuanya. Ayo silakan. Ayo silakan kembali ke tempat duduk dulu. Diatur lagi tempat duduknya dengan rapi. Nah, tadi kalian sudah kerja kelompok, sudah presentasi agak tegang. Tegang kah? Tegang banget. Sekarang kita santai dulu sebentar. Kita ice breaking dulu. Saya mulai? Kita mulai, kita akan bertepuk tangan dulu. Nah, ikuti aba-aba ibu ya. Kalau kamu suka matematika, salah ibu. Kalau kamu suka belajar, tepuk tangan. 2 kali. Ulangi lagi ya. Kalau kamu suka belajar, tepuk tangan. Kalau kamu suka matematika, tepuk tangan. Kalau kamu suka belajar matematika, mari kita lakukan sekali lagi. Kalau kamu suka belajar, tepuk tangan. Kalau kamu suka matematika, tepuk tangan. Kalau kamu suka belajar matematika, mari kita lakukan sekali lagi. I love matematika. Nah, kemudian sekarang coba kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Kamu tadi menemukan sendiri, kemudian menghitung sendiri. Rasanya kalau kamu belajar dengan cara seperti itu lebih nempel, nggak usah mendengar ceramah dari guru. Apa tadi kesimpulannya? 1, garis singgung adalah, ya, siapa yang bisa membacakan garis singgung adalah?
garis yang menyinggung apa tadi? Ayo, siapa yang mau membacakan kesimpulan pertama? Garis singgung adalah garis yang menghubungkan titik pada lingkaran. Kan kita garis singgung itu berarti garis yang ada pada titik singgung di lingkaran. Yang kedua, apa sifat-sifat garis singgung? Tadi kelompok berapa tadi yang mempelajari sifat-sifat garis singgung? Kelompok 4. Ayo, apa? Dibaca kesimpulannya garis singgung. Sifatnya ada berapa? Ada 2. Ayo dibacakan. Melalui satu titik pada lingkaran dapat dibuat sebuah garis singgung. Yang kedua, melalui satu titik di luar lingkaran dapat dibuat dua buah garis singgung lingkaran. Ya, itu adalah kesimpulannya. Sifat garis singgung lingkaran adalah bila melalui satu titik pada lingkaran akan dapat satu garis singgung. Bila melalui satu titik di luar lingkaran akan dapat 2 garis singgung. Kesimpulan berikutnya, penyelesaian panjang garis singgung menggunakan dalil apa? Pitagoras. Yuk, buat lagi kesimpulan ketiga. Kelompok berapa tadi yang membahas tentang dalil Pitagoras? Kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5 menghitung panjang garis singgung menggunakan rumus Pitagoras. Jadi menggunakan dalil Pitagoras. Itu kesimpulannya. Kalian bertanya lah, tadi kalian belajar dengan cara menemukan rumus sendiri, mempelajari, melihat gambar dan lainnya. Apa dengan belajar ini menyenangkan? Menyenangkan. Adakah kesulitan yang dihadapi? Semuanya bisa memperhatikan dari LKPD yang Ibu beri? Tadi yang kesulitan untuk mengukur sudut, tolong diperhatikan cara mengukur sudut, diingat-ingat terus. Jadi tidak ada kesulitan? Tidak ada. Berikutnya berarti kita akan evaluasi. Sekarang dikeluarkan pensilnya atau bolpennya. Kerjakan, dikasih nama di lembar jawabannya. Nama dan kelasnya ditulislah. Jadi jawab. Namanya juga evaluasi. Ini namanya evaluasi formatif. Dikerjakan dengan serius karena semua evaluasi atau penilaian akan masuk ke nilai raport. Tulis nama dan kelasnya di atas. Oh ya, LKPD-nya boleh dikumpul di depan. Ya, perwakilan kelompoknya mengumpulkan LKPD di depan. Lupa Ibu. Kumpulkan ke depan dong. Ya. Yang sini pentingnya itu yang nggak boleh yang penting. Ya. Dikumpul. Yang sudah dapat soal silakan dimulai mengerjakannya. Ini waktunya hanya 10 menit. Jawabnya di mana? Jawabnya di situ? Di bawah ini Kak. Ya. Tulis nama kelasnya. Ya, boleh di sini, boleh jawabnya. Oh, satu nggak turun ya? Ya, semua. Ya, waktunya 10 menit untuk mengerjakan evaluasi. Ayo dikerjakan. Usahakan tidak menyontek karena tadi sudah dibuat. Ini di bawah sini Kak. Ya, di bawahnya. Nih, nanti ada refleksinya, ada untuk refleksi kalian Ibu siapkan ada di Google Form, diisi ya.
Kan ada di situ. Itu belum. Oh iya. Ya udah. Nanti ada refleksi pembelajarannya ada di Google Form, nanti Ibu kirimkan linknya sudah? Dijawab. Dijawab masing-masing. 10 menit selesai tidak selesai Ibu kumpul. Ya. Ya. Udah semua? Udah selesai semuanya? Udah. Kalian sudah menyelesaikan evaluasinya dengan baik? Nanti pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang lingkaran dengan tali busur. Jadi masih ada sesudah garis singgung ada tali busur, lingkaran dan tali busur. Bisa dibaca di buku paket masing-masing. Sekarang sebelum Ibu mengakhiri pelajaran ini, bisa diperhatikan ada kata-kata di depan. Ini buat kita semua, juga buat Ibu, buat kalian, supaya kita tetap bersemangat dalam belajar. Jadi jangan malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Adakah yang merasa berat ketika membawa ilmu? Nah, jadi jangan pernah malas untuk belajar. Said? Malas belajar? Nah, jadi sekarang jangan pernah malas belajar, karena ilmu yang kita punya tidak membebani kita, tidak seberat kita memikul air atau memikul yang lain. Yang kedua, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Kira-kira paham dengan kata-kata seperti ini? Paham. Jadi kalian tetap harus semangat terus untuk belajarnya. Jadi semua yang kita pelajari tetap akan bermanfaat. Nah, jadi mau pelajaran matematika, yang lain tetap mempunyai yang manfaat pembelajarannya. Bu ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan disiplin. Kemudian pertemuan berikutnya nanti kita sambung materi berikutnya. Nanti umumkan yang remedial, tolong nanti dikerjakan tugas lainnya. Nanti Ibu kasih remedial ya. Untuk yang nilainya masih di bawah KKM. Ya. Ada yang ditanyakan? Nah, diingatkan tadi pelajaran hari ini semoga bisa kamu ingat nanti sampai ke pelajaran berikutnya. Nah, Ibu akhiri dulu. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai pelajaran kita hari ini. Ucapkan terima kasih buat kalian semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.